Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih semangat dan sehat. Pada hari ini kita akan mempelajari masih tentang tema sejarah anak-anak. Sebelumnya kalian kemarin sudah belajar ya, bagaimana sih situasi perkembangan politik di Indonesia pasca merdeka dan bagaimana situasi perkembangan ekonomi pasca Indonesia merdeka. Nah, sekarang kita akan mempelajari ya masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai dengan 1959. Nah, sebelumnya Bapak akan mengajak kalian untuk mengamati gambar ini. Siapa yang dilantik menjadi Perdana Menteri? Dan mengapa umur kabinet pada masa demokrasi parlementer rata-rata pendek? Untuk mengetahui jawabannya, pelajari materi berikut ini dengan baik. Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan UUDS 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara anak-anak. Sebagai undang-undang negara, masa demokrasi parlementer disebut juga masa demokrasi liberal. Karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai dengan 6 Juli 1959. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang perkembangan politik. Untuk mengetahui lebih jelasnya, ayo kita simak sama-sama perkembangan politik pada masa demokrasi parlementer. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer, undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Artinya, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Dalam sistem ini, parlemen sangat berkuasa. Apabila kabinet dipandang tidak mampu menjalankan tugas, maka parlemen segera membubarkannya. Sistem parlementer disebut juga sebagai sistem demokrasi liberal. Masa demokrasi parlementer di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh politik untuk memegang tumpuk kekuasaan. Hal tersebut menyebabkan seiringnya pergantian kabinet. Perhatikan tabel berikut ini. Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat dari tahun 1950 sampai dengan 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Hampir di setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Jatuh bangunnya kabinet membuat program-program kabinet tidak dapat dilaksanakan sebagai mestinya. Adapun kita bahas satu persatu kabinet-kabinet yang ada pada masa demokrasi parlementer yang sudah Bapak kemas dan Bapak rangkum secara singkat. Yang akan kita bahas pertama adalah tentang Kabinet Natsir. Kabinet Natsir dibentuk tanggal 6 September 1950 sampai dengan 18 April 1951. Kabinet Koalisi Pimpinan Masyumi. Apa ya program kerjanya? Program kerjanya yang pertama adalah meningkatkan keamanan dan ketertiban. Yang kedua, konsolidasi penyempurnaan susunan parlemen. Yang ketiga, penyempurnaan angkatan perang. Yang keempat, memperjuangkan masalah Irian Barat. Dan yang terakhir, ekonomi rakyat sebagai pondasi ekonomi nasional. Hasil kerja dari Kabinet Natsir adalah yang pertama, terciptanya politik luar negeri bebas aktif. Yang kedua, Indonesia masuk menjadi anggota PBB. Yang ketiga, perundingan dengan Belanda masalah Irian Barat. Adapun kegagalan dalam kabinet ini, yang pertama, masalah keamanan dalam negeri DITI, Andi Agis, APRA, dan RMS. Dan yang kedua, kegagalan dalam perundingan masalah Irian Barat membuat Natsir mengembalikan mandat. Setelah Kabinet Natsir dibentuklah Kabinet Sukiman pada tanggal 26 April 1951 sampai dengan 1952. Kabinet Koalisi Masyumi dan PNI mempunyai sebuah program kerja. Yang pertama, tindakan tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Yang kedua, memperbarui hukum agrarian untuk kesejahteraan petani. Yang ketiga, mempersiapkan pemilu. Dan yang keempat, memperjuangkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Hasil kerjanya adalah hambatan kondisi keamanan,
perseteruan sebagai elemen politik, permasalahan dengan politik luar negeri Indonesia. Adapun kegagalan dari Kabinet Sukiman, yang pertama adalah penandatanganan Mutual Security Act dengan USA, membuat Kabinet Sukiman dianggap tidak netral dan memihak blok Barat, sehingga DPR menggugat kebijakan tersebut dan Sukiman mengembalikan mandat. Setelah Kabinet Sukiman, dibentuklah Kabinet Wilopo. Tanggal 19 Maret 1952 sampai 2 Juni 1953. Kabinet ini merupakan koalisi PNI, Masyumi, dan PSI. Program kerjanya adalah mempersiapkan penyelenggaraan pemilu, meningkatkan taraf pendidikan, kemakmuran, dan keamanan rakyat, menyelesaikan masalah Irian Barat dengan Belanda, menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Hasil kerjanya adalah mengalami banyak hambatan, seperti munculnya sentimen kedaerahan, konflik dalam angkatan darat berujung peristiwa 17 Oktober 1952, demonstrasi yang didukung oleh militer akibat campur tangan parlemen dalam urusan militer. Yang selanjutnya peristiwa Tanjung Morawa, Sumatera Utara, pengembalian tanah perkebunan pada penguasa asing di atas tanah yang telah digarap rakyat sejak zaman Jepang. Kegagalan dari kabinet ini adalah mosi tidak percaya dari pihak oposisi dan akhirnya dengan pengembalian mandat. Selanjutnya dibentuk Kabinet Ali Sastro Amijoyo pada tanggal 31 Juli 1953 sampai dengan 24 Juli 1955. Program kerja dari kabinet ini adalah mempersiapkan penyelenggaraan pemilu, mengatasi gangguan keamanan, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, penyelesaian pertikaian politik, dan pembebasan Irian Barat. Hasil kerja dari kabinet ini adalah dibentuknya panitia pemilu, sukses menyelenggarakan KAA di Bandung, hubungan dengan Cina membaik. Tetapi ada juga kegagalannya, yaitu memperjuangkan Irian Barat ke dalam wilayah RI. Munculnya berbagai pemberontakan, konflik di tubuh TNI AD yang terus berlanjut dengan mundurnya Abdul Haris Nasution digantikan dengan Bambang Sugeng. Selanjutnya adalah Kabinet Burhanuddin Harahap pada bulan Agustus 1955 sampai dengan 3 Maret 1956. Kabinet ini terbentuk dari Partai Masyumi. Program kerjanya adalah melaksanakan pemilu secara baik, memberantas korupsi, membenahi konflik intern TNI Angkatan Darat. Hasil kerjanya adalah terselenggaranya pemilu 1955 dengan baik, ditangkapnya Mr. Jody Gondokusumo atas kasus korupsi di Departemen Kehakiman, mengangkat kembali Abdul Haris Nasution sebagai Kasat, dibubarkannya Uni Indonesia Belanda, berhasil menentukan sistem parlemen Indonesia. Adapun kegagalannya adalah komposisi partai pemegang pemilu yang saling berseteru. Selanjutnya adalah pembahasan tentang pemilu 1955 yang dirangkum secara tingkat. Pemilihan umum diselenggarakan dalam 2 tahap. Pemilu ini kalian harus ingat terlaksana pada saat Kabinet Burhanuddin Harahap pada Agustus 1955 dan 3 Maret 1956. Tahap pertama dalam pemilu 1955 adalah tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Tahap kedua, tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Dalam pemilu 1955 ada 4 partai yang memperoleh suara terbanyak. Yang pertama, Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Setelah pemilu tahun 1955 berjalan dengan baik dan Kabinet Burhanuddin Harahap meninggalkan mandatnya, lalu dibentuklah Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua pada tanggal 24 Maret 1956 sampai dengan 14 Maret 1957. Kabinet ini dibentuk dari koalisi Partai Nasional Indonesia, Masyumi, dan Nadatul Ulama atau NU. Adapun program kerjanya, yang pertama adalah memperjuangkan masalah Irian Barat, mempercepat pembentukan daerah otonom di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan PNS dan buruh, menyeimbangkan APBN. Hasil kerja dari partai ini adalah penandatanganan pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno,
beralihnya kepemilikan perusahaan milik Belanda. Kepentingan Belanda diperlukan sesuai hukum yang berlaku. Adapun kegagalan dari Kabinet Ali Sastro-Amijoyo yang kedua adalah kekecewaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, munculnya sentimen anti-Cina, dan yang terakhir adalah munculnya gerakan separatis di berbagai daerah. Kabinet yang terakhir adalah Kabinet Juanda atau Kabinet Karya. Kabinet ini dibentuk pada tanggal 9 April 1957 sampai dengan 10 Juli 1959. Disebut Zaken Kabinet atau Kabinet Kerja, yaitu kabinet yang disusun berdasarkan keahlian menteri di bidangnya. Program kerja dari kabinet ini adalah pembentukan Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik, melancarkan pembatalan hasil KMB, memperjuangkan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia, mengintensifkan program pembangunan. Hasil kerjanya adalah pembersihan penjabat yang terbukti korupsi, melakukan konsolidasi dengan daerah agar terciptanya normalisasi keamanan negara, ditetapkannya peraturan kelautan dalam deklarasi Juanda. Kegagalan dari kabinet ini adalah masih banyaknya pemberontakan dan gerakan separatis di daerah. Perkembangan politik yang terjadi juga pada masa demokrasi parlementer ini adalah suatu kegagalan Badan Konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Konstituante beranggotakan 550 orang berdasarkan hasil pemilu mulai sidang 20 September 1956 untuk menyusun Undang-Undang Dasar dengan masa kerja tak terbatas. Setelah 3 tahun bekerja, Konstituante gagal membuat Undang-Undang Dasar yang baru disebabkan terdapat sikap mementingkan kelompok atau parpol yang ada dalam Konstituante. Tidak ada konsensus di antara 3 kekuatan utama Nasakom. Kalangan ABRI mengusulkan agar kembali ke Undang-Undang 1945, namun gagal. Walaupun setiap orang voting selalu dimenangkan kelompok yang pro, tetapi tidak memenuhi quorum 2/3 anggota sehingga hasil voting tidak dapat dilaksanakan. Itulah anak-anak perkembangan politik pada saat masa demokrasi parlementer. Selanjutnya nanti kita akan membahas gangguan-gangguan yang terjadi pada demokrasi parlementer ini atau kita kenal dengan demokrasi liberal. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga bermanfaat. Salam Suka IPS.